Kita telah sampai pada bab ke-6 untuk materi kesetimbangan kimia dan KSP, dan di sini kita akan mulai membahas mengenai KSP atau yang disebut dengan hasil kali kelarutan. Dan kalian bisa cek halaman saya di unacademy.com/user/rahma.moyas. Oke, jadi prinsip untuk KSP ini pertama kali dikemukakan oleh Walter Nernst pada tahun 1899. Dan prinsip ini berkaitan dengan senyawa padatan yang tidak larut dalam air. Dan kita contoh-contoh yang diberikan atau yang kita bahas di dalam materi ini, merupakan larutan jenuh suatu senyawa tersebut dan juga padatan senyawa tersebut yang tidak terdisosiasi lagi. Dan beberapa fakta penting yang perlu diperhatikan dalam yaitu sebagian dari padatan di dalam campuran tersebut terdisosiasi, dan yang terdisosiasi tersebut terurai 100%. Tapi tidak semua padatan tersebut terdisosiasi ya. Dan senyawa yang tidak terdisosiasi tersebut mengalami kesetimbangan dengan ion-ion yang terurai di dalam larutan. Jadi kita punya contoh, kita punya garam perak klorida yang merupakan padatan yang terurai menjadi Ag+ dan Cl-, dan terjadi kesetimbangan di antara sistem disosiasi antara padatan ini dan ion-ionnya. Dan kalau Kc-nya seperti awal kan kita hitung adalah Kc itu konsentrasi dari produk dibagi dengan konsentrasi dari reaktan. Untuk konsentrasi dari reaktan, karena dia merupakan padatan ya, jadi dia tidak dihitung atau konstan, jadi dia tidak digunakan di dalam perhitungan untuk kesetimbangan. Maka Kc-nya untuk AgCl adalah konsentrasi dari ion Ag+ dikali dengan konsentrasi dari ion Cl-, sehingga dan Kc kali AgCl ini kita simbolkan ulang dengan huruf KSP yang merupakan hasil kali dari kelarutan atau konsentrasi dari ion-ionnya. Ya kan judulnya kan hasil kali kelarutan, berarti kan hasil kali ion-ion yang larut. Nah, ini kita punya contohnya kayak padatan seng SnOH2. Dia terurai menjadi ion Sn2+ dan ion 2OH-. Maka KSP-nya itu Sn2+ kali konsentrasi OH- pangkat 2. Pangkat 2 ini dari koefisiennya. Sama saja kok, kayak intinya sama saja kayak rumus-rumus kesetimbangan Kc dan Kp, hanya saja dia reaktannya itu tidak digunakan karena dia dipindah ke sisi Kc, sehingga Kc kali reaktan itu menjadi KSP. Contoh selanjutnya ini kita punya Ag2CrO4 padat yang terurai menjadi 2 Ag+ ditambah CrO4 2-. Jadi Ag+ pangkat 2 dikali dengan konsentrasi CrO4 2-. Dan selanjutnya contoh terakhir kita punya FeOH3 padatan besi hidroksida yang terurai menjadi Fe3+ ditambah 3OH-. Maka KSP-nya otomatis adalah perhasil kali konsentrasi ion Fe3+ dan konsentrasi ion OH- pangkat 3. Ini contoh untuk perhitungannya. Jika kita punya kelarutan garam perak sulfat di dalam air murni adalah 1,5 kali 10 pangkat minus 5, tentukan hasil kali kelarutan garam tersebut. Jadi kita tulis dulu penguraiannya. Kita punya garam perak sulfat larut dalam air menghasilkan 2 ion Ag+ ditambah 1 ion SO4 2-. Jadi tiap 1 mol Ag2SO4 itu terdisosiasi menghasilkan 2 mol Ag+ ditambah 1 mol SO4 2-. Dan kita ketahui kelarutannya 1,5 kali 10 pangkat minus 5. Maka karena 2 ion Ag+ adalah 2 kali 2 perbandingannya 1:2, maka Ag+-nya konsentrasinya 3 kali 10 pangkat minus 5.
Maka KSP-nya langsung aja kita kalikan, kan 3 kali 10 pangkat minus 5 pangkat 2 yang merupakan koefisiennya dikali dengan konsentrasi SO42 min 1,5 kali 10 pangkat min 5. Totalnya KSP-nya ada 1,35 kali 10 pangkat min 14. Jadi sampai situ aja untuk perhitungan dari hasil kali kelarutan. Nanti di bab selanjutnya saya akan membahas bagaimana pengaruh ion senama di dalam perhitungan hasil kali kelarutan. Juga dan terakhir nanti kita akan membahas mengenai bagaimana untuk menghitung kelarutan dari hasil kali kelarutan. Oke, kalau gitu langsung aja kalian klik bab selanjutnya yang berjudul pengaruh ion senama dalam KSP.